besok hari Kamis. Soalnya hari Rebunya ada kegiatan kemah di Pacet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita nambah pahala, nambah kebaikan, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah latihan ya? Tinggal berapa hari? Lomba. 15 hari ya? 14 hari. Tinggal 14 hari sudah tampil di panggung kebesaran. Setiap hari latihan, pagi, siang, sore, teriak-teriak sendiri. Kalau sama, kalau saya mengikuti MTQ kabupaten, saya kan mulai dari 2006 sampai kemarin 2023 itu kan jadi panitera MTQ Kabupaten Gresik, Pemda. Itu kalau saya mengikuti itu, anak-anak itu latihannya sampai jam 1 malam dan 2 malam masih latihan. Setiap hari, setiap saat pokoknya latihan terus. Apalagi kalau di sini kan bebas, nggak ada yang ganggu. Di sini sepi, nggak ada yang ganggu. Teriak-teriak bebas. Gunakan kesempatan ya. Ya. Yuk, masih hafal doa wudu? Coba yuk. Asyhadu wahdahu alhamdulillah. Hafalnya. Lainnya hafal ya? Hafal ya? Nasihatnya hafal ya? Coba nasihatnya. Ridho? Wah. Ya. Pagi ini kita akan melanjutkan tentang kemarin. Ada yang bertanya, siapa kemarin bertanya? Lanjutian ya. Apakah batal wudhu kita kalau kita menyentuh perempuan? Ya. Bolehkah atau batalkah kita menyentuh perempuan wudhu kita? Apakah batal atau batal? Menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi sekali lagi, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Alasannya apa? Dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mau sholat itu mencium istrinya
mencium Aisyah radhiyallahu anha, ya, setelah mencium beliau tidak wudu lagi, tetapi langsung sholat. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat malam. Nah, ketika sholat malam itu, ketika Rasulullah sujud, itu di depannya itu ada kaki istri beliau, sehingga beliau menyingkirkan dulu kaki. Mesti turu toh. Jam piro turu nih? Jam 12. Jam 10 sholat. Sama saya juga jam 10 baru tidur. Bangun dah. Ya. Jadi dalam satu hadis itu Rasulullah SAW sholat malam, kemudian ketika beliau sujud itu di depan beliau ada kaki istri beliau, lalu kakinya itu disingkirkan oleh tangan Rasulullah. Menyingkirkan kaki istri beliau itu megang apa enggak? Nyentuh apa enggak? Menyentuh. Begitu disingkirkan, lalu baru Rasulullah sujud. Seandainya wudu itu batal gara-gara menyentuh perempuan, tentu Rasulullah tidak melakukan hal itu. Kalaupun melakukan itu, tentu Rasulullah membatalkan sholatnya, terus kemudian wudu dulu. Nah, itu. Kenapa? Nah, bagaimana kalau bukan muhrim? Gini, dalam Al-Quran itu yang dijadikan dalil memegang perempuan itu batal itu adalah ayat dalam surat An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Nah, di sini aula mastumun nisa itu disebutkan umum semua perempuan, baik yang muhrim maupun tidak muhrim. Artinya aula mastumun nisa itu para ulama berbeda pendapat mengartikannya. Nih tak tunjukkan ya. Aula mastumun nisa itu ada dua pendapat, paling tidak ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan aula mastumun nisa itu menyentuh, benar-benar menyentuh, ya menyentuh. Ketemu laki-laki, perempuan apa? Kulit laki-laki sama kulit perempuan. Nah, pendapat ini ya diikuti oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, kemudian Utsman An-Nahdi, Abu Ubaidah dan seterusnya. Nah, tapi ada lagi yang berpendapat bahwa yang namanya aula mastumun nisa itu tidak hanya sekedar bersentuhan, tetapi yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah bersetubuh suami istri, hubungan suami istri. Nah, itu yang dimaksud. Pendapat ini adalah Ibnu Abbas,
Ali, Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Tawus, Al-Hasan, Ubaid bin Umair, dan seterusnya. Nah, anak-anakku semua, dalam hal tafsir, sekali lagi dalam hal menafsirkan Al-Quran, itu sahabat yang paling pakar, paling paham itu adalah Ibnu Abbas. Jadi dalam hal menafsirkan Al-Quran, para ulama setuju bahwa yang paling pakar dalam hal menafsirkan Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah berhubungan suami istri. Jadi artinya aula mastumun nisa itu adalah kalau ada suami istri berhubungan di kamar bersetubuh itu membatalkan wudhu. Tapi kalau hanya sentuhan itu tidak batal. Nah, karena Al-Quran itu redaksinya umum, semua perempuan, tidak ada perbedaan antara perempuan mahram atau perempuan tidak mahram, maka ayat ini berlaku, tidak ada pengecualian. Jadi kalau menyentuh perempuan, baik perempuan itu mahram maupun tidak mahram, itu tidak batal. Ya. Karena yang dimaksud ayat di sini adalah bersetubuh. Seperti pendapatnya Ibnu Abbas. Ya. Karena ada ayat lain yang lamasa, menggunakan lamasa itu dimaknai juga bersetubuh, bukan hanya sekedar apa? Menempel kulit. Kulit satu dengan kulit yang lain menempel. Seandainya menempel kulit laki-laki dan perempuan itu batal wudhu, alangkah beratnya orang yang melaksanakan tawaf. Tawaf itu kan sangat, kalian pernah lihat orang tawaf? Itu kan sangat padat, laki-laki perempuan campur, baik mahram maupun tidak mahram. Satu negara beda negara, semua campur. Gesekan kulit satu dengan kulit yang lain pasti terjadi. Saya sudah pernah mengalami. Nggak mungkin orang itu tawaf kemudian tidak nempel satu dengan yang lain, kecuali kalau di lantai paling atas. Kalau lantai paling atas itu mungkin karena sendirian. Lantai yang paling atas, Masjidil Haram yang paling atas, nah itu boleh, bisa tidak nempel antara kulit laki-laki dan perempuan karena sendirian. Tapi kalau di sekeliling Ka'bah, oh nggak mungkin kalau nggak nempel. Nah, kalau nempel laki-laki perempuan itu batal wudhunya, tentu orang tidak bisa tawaf, karena tawaf itu harus suci, harus punya wudhu. Laki tawaf mulai kesenggol, batal, betul lagi, keluar lagi wudhu. Apa seperti itu? Nah, tentu sangat menyulitkan, menyusahkan. Tetapi nyatanya enggak. Mereka yang tawaf itu walaupun berdesak-desakan, tempel-tempelan kulitnya, tidak ada yang membatalkan tawaf. Itu artinya mereka semua berpendapat
menempel kulit laki-laki dan perempuan tidak batal. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW mau sholat mencium dulu istri beliau. Ini ada hadisnya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha azwajihi thumma yusolli wala yatawaddo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istrinya ketika mau sholat, tapi beliau tidak wudu dulu ya. Beliau sholat tapi tidak wudu dulu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah punya istri, kalau kalian nanti punya istri, ya, itu walaupun sudah wudu, pegangan tangan tetap boleh. Sholat berdua, walaupun nempel bersentuhan kulit, tetap sah wudunya ya, tidak. Ya. Nanti kemarin masih ingat yang membatalkan wudu apa saja? Kentut, boker, mirat, terus kencing, keluar madhi. Apa itu madhi? Madhi, apa madhi? Wadi itu wadi. Madhi. Nah itu wadi. Cairan bening keluar biasanya kalau nafsu sedang memuncak, itu madhi. Cairan bening keluarnya tidak terasa. Nah itu mengatakan wudu. Madhi. Ada lagi apa? Wadi. Wadi itu cairan bening yang keluar biasanya karena kecapean, kelelahan, ketakutan, kedinginan. Biasa keluarnya itu setelah kencing. Nah, itu juga membatalkan wudu. Terus satu lagi, mani itu adalah cairan yang keluar setelah nafsu tersalurkan, ya, biasanya warnanya putih, bukan bening, putih, baunya khas, amis, kayak krim, ya. Terus kalau dipegang lengket. Itu juga membatalkan wudu. Tapi bedanya kalau mani tidak membatalkan wudu. Mani tidak najis. Mani tidak najis. Tapi kalau wadi terus kencing itu najis. Ingat, yang mani tidak
mani tidak najis. Kalau kalian besok kalau sudah punya pasangan, punya istri, terus melakukan hubungan suami istri, kalau sarung kalian kena mani, itu boleh dipakai sholat karena mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Seandainya mani itu najis, semua manusia najis. Kita semua manusia ini berasal dari mani. Gimana? Kecuali mani tidak najis. Tapi kalau wadi, madhi itu najis. Kalau kena baju, kena pakaian, kena sarung harus dicuci. Harus dicuci. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau ada pakaian yang kena najis itu tidak batal wudhunya. Atau badan kita kena najis, wudhu kita tidak batal, tetapi harus dicuci. Terus setelah itu, setelah cairan itu keluar, terus apa lagi yang membatalkan wudhu? Kan kentut, berak, mani, wadi, madhi, terus apa yang berbaring? Tidur sambil berbaring, ya. Terus haid biasanya berapa hari? Satu minggu. Ya. Kalau istri kalian nanti haid tidak boleh sholat. Yang laki-laki tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau istri kalian besok haid keluar darahnya, tidak boleh diajak hubungan suami istri, tidak boleh. Wala taqrabuhunna hatta yatafarraqna. Jangan kau dekati istri kalian kalau sedang haid sampai dia suci. Sucinya itu setelah dia mandi besar, mandi wajib. Terus haid, apalagi yang membatalkan wudhu? Nifas itu orang yang sudah setelah melahirkan anak. Berapa hari, berapa ini biasanya? Seminggu, sebulan. Nifas itu berapa hari? 7 hari. Itu haid. Berapa? 40 hari. Ya, 1 bulan lebih ya. Rata-rata istri yang melahirkan itu 40 hari. Jadi kalau nanti istri kalian itu melahirkan, ya, kalau istri kalian nanti melahirkan anak kalian, jangan dikumpuli, jangan dijak hubungan suami istri sampai nifasnya selesai. Rata-rata berapa hari? 40 hari. Jadi selama 40 hari itu istri kalian mengeluarkan darah terus, walaupun gak banyak, sedikit-sedikit. Tapi selama 40 hari itu istri kalian nanti akan mengeluarkan darah. Itulah yang dinamakan darah nifas. Dan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, karena dalam kondisi tidak suci. Ya. Oh, sudah siap. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan besok insya Allah kita akan meneruskan pembahasan
tentang bolehkah orang yang tidak wudhu itu memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran. Insya Allah akan kita bahas itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum